andai kata kreditnya lebih besar jumlahnya daripada debit, berarti dicatat sebagai apa? Dicatat sebagai rugi. Jadi pokoknya dilihat aja nanti selisihnya lebih besar yang mana antara pendapatan sama bebannya. Paham ya? Terus setelah itu ini memindahkan akun laba konsinyasi ke akun laba rugi. Yang C, yang poin C, habis tahu kan labanya 800.000, itu harus dipindahkan ke akun laba rugi. Jadi debitnya laba konsinyasi, labanya ditutup juga, terus kreditnya laba rugi. Biasanya ikhtisar laba rugi sebesar 800.000. Sampai sini paham? Dia mau ditanyakan? Itu di halaman 6.7. Berdasarkan perhitungan dan pencatatan di atas, apabila dibuat buku besar akun konsinyasi keluar, nah ini kita bikin buku besarnya. Akun konsinyasi keluar nih, pengiriman barang 5 juta, terus membayar ongkos kirim 250.000, terus beban yang dikeluarkan oleh komisioner sekian, terus penjualannya sekian. Nah sisanya itu masih ada saldo kan, 800.000. Ini buku besarnya konsinyasi keluar. Oke. Jadi nanti kalau misalnya debitnya lebih banyak, ya berarti rugi. Tuh. Paham nggak? Ada yang mau ditanyakan untuk contoh soal pertama? Kalau nggak ada, kita masuk ke contoh soal kedua. Toko bergas. Maksudnya konsinyasi keluar ke toko bergas. Jadi judulnya konsinyasi keluar toko bergas. Maksudnya kita sebagai PT Aviat itu nyatetnya itu konsinyasi keluarnya ini ke toko bergas, tapi andai kata nanti ke toko yang lain ya namanya toko lain, tapi ini tetap kita yang mencatat. Mbak Neva ini Mbak Neva apa Mbak Janti? Bukan Mbak Neneng Fatkia toh, Mbak Neva ini. Kalau berdua. Mbak Nurjan. Bentar ya, absennya Mbak Janti dulu. Oke, terus kita masuk ke contoh kedua ya. Contoh kedua, dilihat. Seorang pengamanat pada akhir bulan September menerima laporan dari seorang komisioner mengenai barang konsinyasi miliknya yang dititipkan selama bulan ini. Laporan yang diterima
tersebut adalah laporan perhitungan penjualan yang isinya adalah penjualan 15 unit perabot kantor dengan harga per unit 1.625.000 sebesar 24.375. Terus dibuka halaman 6.8, beban-bebannya sekian: biaya pengiriman, biaya sewa gedung, biaya pengawas, sama komisi penjualan. Total bebannya sebesar 6.734. Terus berarti sisanya itu 17.640. Nah, perjanjian yang dibuat antara pengamanat dan komisioner adalah bahwa semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh komisioner akan diganti oleh pengamanat dan komisi penjualan yang dititipkan sebesar 15% dari penjualan. Metode pencatatan yang digunakan adalah metode laba terpisah. Beban pokoknya itu sebesar 1.250. Nih, berdasarkan data di atas, jurnal yang harus dibuat oleh pengamanat sesudah menerima laporan. Ini pertama, jurnal pengiriman barang. Jurnal pengiriman barang, kenapa kok dikalikan 1.250.000? Ayo. Oke, Mbak. Itu kenapa kok dikalikan 1.250.000? Pada saat mengirim barang, konsinyasi keluar pengiriman barang, terus kreditnya persediaan barang, kenapa kok dikalikan 1.250.000? 15 unit dikalikan 1.250.000, kenapa? Iya, betul. Jadi ingat ya, pada saat kita mencatat pencatatan pengiriman barang ke pihak komisioner, itu kita mencatatnya harus sebesar beban pokoknya. Jadi bukan sebesar harga jual. Makanya kenapa kok dikalikan 1.250.000? Oke. Jadi ketemunya 18.750.000. Jadi ingat, kalau untuk mencatat pengiriman barang harus dikalikan sebesar beban pokoknya. Paham ya? Terus yang kedua, mencatat transaksi penjualan barang dan biaya yang dikeluarkan. Ini lihat nih biaya-biayanya. Tadi kan biaya-biayanya sudah dicatat di atas kan. Nah, selisihnya berarti pihak pengamanat catat sebagai kas yang 17 juta kan, karena tadi yang disetor oleh pihak komisioner kan 24.375.000. Ini sudah dikurangi beban penjualan atau beban komisi sama beban-beban yang lain. Ya Allah. Jadi catatnya itu kas dijebot sama konsinyasi keluar biaya-biayanya, terus kreditnya konsinyasi keluar penjualan. Nah, setelah itu menutup akun. Nih, jadi kan penjualannya kan 24.375.000. Dibuka halaman 6.9. Iya, ini agak nggak jelas. Oke.